Dengan cara seperti itu, maka hampir setiap hari ini di perusahaan Jepang itu mereka bisa saling memberikan masukan, memberikan mengidentifikasi masalah, ya, kemudian melakukan evaluating, ya, mereka evaluasi, kemudian lakukan tindakan-tindakan perbaikan. Nah, seperti itu. Sehingga dengan demikian tidak akan ada konflik, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, ingin membaca kurikulum vitae saya, mempelajari blog-blog yang sudah saya buat, atau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya yang di Gramedia, silahkan klik di pojok kanan bawah yang ada tanda panah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Baik teman sekalian, hari ini kita sudah masuk pada TOT NLP 9. Yang kali ini kita akan ngambil tema cara mudah mengatasi stres dan konflik. Pertanyaan adalah kenapa stres dan konflik perlu diatasi? Jadi stres ini adalah situasi mental di mana dia bisa berdampak secara insight ataupun pada outer kita. Jadi dampak secara insight adalah terjadinya konflik batin dalam pikiran kita. Sedangkan dampak outer adalah ya konflik. Jadi orang kalau mengalami stres batin itu pasti sangat rawan sekali untuk konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak, dengan teman kerja, dan seterusnya. Maka konflik ini harus diatasi. Jadi para psikolog mengatakan bahwa mengatasi konflik, memanajemen stres, ya, manajemen stres ini ibarat Anda menekan tombol reset dalam komputer Anda. Jadi kalau komputer sudah kelebihan beban, maka dia harus di restart lagi, ya, supaya kembali fresh lagi, ya. Nah, kelebihannya dalam platform ini kita menggunakan NLP. Jadi NLP dalam mengatasi konflik ini bukan hanya mereset, bukan hanya merestart, tapi juga sekaligus mereprogramming. Jadi pola-pola pikir yang menyebabkan orang mudah sekali stres, mudah sekali konflik ini akan kita program ulang. Ini kelebihan dari dalam NLP yang kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apa sebab kita bisa stres? Jadi stres bisa terjadi jika kita merespon realitas atau sebuah kejadian secara berlebihan. Tadi tidak sewajarnya, tidak proporsional, maka bisa menghasilkan stres. Atau seseorang menghadapi satu peristiwa yang dianggap terlalu berat, secara mental terlalu berat. Ini juga bisa menghasilkan stres. Nah, tadi jawabannya kenapa kita menggunakan NLP dalam menangani stres ini, karena NLP ini langsung mengatasi tadi sumber-sumber stresor itu, ya. Ya tadi dari sumbernya, dari peta mental yang membentuk stres, membentuk konflik itu kita tangani. Kemudian kita ubah, ya, menjadi pola pikir yang lebih moderat, ya, lebih realistis, lebih kaya sumber. Ini kenapa kita menggunakan NLP. Jadi dalam NLP itu sumber stresor itu sebenarnya dasarnya adalah persepsi, ya. Jadi persepsi yang
yang dihasilkan oleh sebuah mindset atau peta mental tertentu. Nah, nanti jika nanti persepsi itu kita ubah ya, dari peta mentalnya nanti kita terapi begitu ya, kita istilahnya kita interupsi ya, kita berikan pemahaman baru, maka otomatis nanti persepsinya berubah. Nah, itu teori dasarnya seperti itu. Jadi seperti dalam gambar ini ya, di sini di sebelah kiri itu ada gambar otak kita ya. Di situ menggambarkan, bahkan itu menggambarkan bagaimana seseorang menerima stimulus ya. Tadi stimulus tadi ada kejadian yang membuat orang ini mudah stres, konflik dan sebagainya. Jadi ketika stimulus itu masuk, maka dia akan segera ditangkap ya, menghasilkan satu gagasan, satu persepsi di dalam pikiran kita sesuai dengan tadi frame yang sudah ada itu, sesuai dengan peta mental itu. Nah, kita akan merespon kejadian itu sesuai dengan yang sudah terbentuk itu. Jadi kalau selama ini peta mental kita termasuk orang yang tidak moderat gitu ya, atau kita selalu menangkap sesuatu terbiasa secara berlebihan, maka responnya kita akan menangani realitas itu dengan satu respon yang bisa menimbulkan konflik ya. Satu respon yang berlebihan, sensitif dan seterusnya. Nah, nanti kita akan intervensi di situ, akan kita interupsi gagasan itu, kita ubah ya supaya lebih moderat, lebih kaya sumber, lebih bijak dan seterusnya. Jadi begitulah mekanisme yang akan kita lakukan di dalam platform ini. Sebagai contoh begini, Rais, begini. Kita ada satu anggapan ya, bahwa ketika Anda sedang tertekan, itu sebenarnya masalahnya tidak seberat yang Anda bayangkan. Ya tadi karena responnya tadi tidak realistis, sebenarnya tidak seperti itu ya, terlalu berlebihan kita menanggapinya. Kemudian yang kedua, yakini bahwa Anda memiliki level pikiran, perasaan, dan kebijaksanaan yang sebenarnya bisa untuk mengatasinya. Hanya saat ini kebijaksanaan seakan-akan karena faktor emosional tadi, faktor state yang tidak bagus tadi, seakan-akan kebijaksanaan menjadi hilang. Jadi orang kalau dalam keadaan stres, dalam keadaan emosi, marah itu kan dia seakan-akan kebijaksanaan hilang. Padahal sebenarnya masih ada di situ. Nah, ini yang akan kita lakukan ya. Jadi itu gunanya refresh seperti itu. Nah, maka kita akan lakukan manajemen pikiran di sini. Ini salah contoh ya, contoh ini. Ini ada sebuah tools yang bisa Anda lakukan kapan saja Anda mau, atau kapan saja Anda merasa mendapatkan tekanan yang berat, itu dengan sebuah terapi namanya Meta Mirror. Jadi gambarnya seperti ini ya, jadi Meta Mirror itu ada 3 posisi. Posisi 1, posisi 2, dan posisi 3, dan seterusnya nanti. Ini cuma dalam gambar, cuma ada 3 posisi. Tapi sebenarnya bisa sampai 5 posisi. Pertama, Anda carilah 2 buah kursi, kemudian yang satu kursi Anda duduki, kemudian satu kursi lagi biarkan kosong dan dia letakkan di depan Anda. Maka Anda sekarang praktekkan posisi 1. Jadi Anda yang berada di sebelah kiri itu diri Anda sendiri yang dalam kondisi yang emosional ya, dalam kondisi yang stres dan sebagainya. Duduklah di situ, kemudian rasakan lagi state Anda, emosi Anda saat ini. Rasakan sendiri, misalnya Anda sedang marah, tertekan, kecewa, dan seterusnya Anda rasakan saja. Ya, pokoknya kondisi yang apa adanya. Kemudian kalau Anda sudah bisa mengambil semua memori kekesalan Anda, memori kemarahan, stres, tertekan, kecewa dan sebagainya itu, kemudian di depan Anda itu ada kursi kosong, maka imajinasikan bahwa seakan-akan di situ ada orang yang duduk di depan Anda, yang menurut Anda orang itu orang yang lebih bijak dari Anda. Anda boleh konsultan Anda, ustadz Anda, ya, atau siapa saja ya, orang bijak dan sebagainya.
yang Anda yakini bahwa orang itu bisa membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Anda bayangkan saja. Kemudian setelah Anda bisa membayangkan orang yang duduk di depan Anda itu, sekarang Anda lukir, ya. Sekarang Anda duduk di kursi depan Anda tadi, ya. Ya, sekarang duduklah di situ. Nah, sekarang Anda sudah menjadi orang yang tadi menurut Anda orang bijak tadi. Sekarang bukan Anda yang sedang mengalami stres. Ya. Duduklah di situ, kemudian Anda sekarang merasakan seakan-akan Anda sebagai orang yang bijak tadi. Kemudian pandanglah kursi yang tadi Anda duduki, yang sekarang kosong itu, berikan nasihat kepada diri Anda sendiri. Jadi bayangkan sekarang bahwa di depan Anda itu adalah diri Anda yang tadi, diri Anda yang asli tadi. Dan sekarang Anda telah menjadi orang yang bijak, di posisi kursi orang bijak itu. Berikan saran kepada Anda sendiri tadi itu ya, dari orang tadi. Nah, kemudian sudah itu, ya rasakan dulu, berikan saran dan seterusnya. Kalau Anda sudah bisa merasakan perbandingannya, perbedaannya, ya, ada kenaikan esteem, ya, dan sebagainya. Sekarang Anda berdirilah pada posisi yang kedua, yang orang berdiri di sebelah kiri. Nah, dalam posisi itu sekarang Anda melihat ada dua orang duduk di dua buah kursi tadi. Tapi sekarang Anda menjadi orang yang ketiga. Ya, orang ketiga ini bisa orang netral yang tidak ada kaitan apa-apa, bisa juga orang yang lebih bijak dari orang yang kedua tadi. Anda lihatlah ada dua orang, yang satu sedang tertimpa masalah dan satu memberikan nasihat. Sekarang Anda menjadi orang ketiga. Rasakan rasanya seperti apa? Kemudian sesudah Anda puas merasakan di posisi yang kedua ini, sekarang bergeserlah ke posisi yang ketiga. Nah, di situ sekarang Anda mengamati tiga pihak tadi, ya. Satu pihak di posisi 2 dan satu pihak di posisi 1. Nah, sekarang Anda perhatikanlah orang yang sedang memperhatikan dua orang sedang konsultasi. Ya, jadi Anda ketiga-tiganya Anda observasi dan sekarang rasakan rasanya, esteemnya seperti apa. Dan sekarang posisi Anda lebih tinggi lagi esteemnya dibandingkan posisi yang di position 2 tadi, ya, orang yang mengamati tadi. Nah, begitu seterusnya. Kalau ini bisa berjalan sesuai dengan skenario, maka Anda akan merasakan sebuah rasa diri atau esteem yang dalam level-level yang terus meningkat. Anda sekarang merasakan bahwa sebenarnya diri Anda ini bisa esteemnya meningkat terus, state-nya menjadi tambah baik, tambah tinggi. Itu yang dikehendaki dari terapi ini. Baik teman sekalian, ini adalah gaya NLP untuk mengatasi stres. Ya, nanti sudah ini kita akan gunakan cara mudah mengatasi konflik dengan NLP. Tapi sebelumnya, ini ada beberapa saran ya bagi Anda ketika sedang menghadapi tekanan yang berat. Maka ada 6 hal yang bisa Anda lakukan sehari-hari untuk mengurangi tekanan itu. Yang pertama adalah usahakan Anda memiliki keseimbangan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan Anda. Usahakan untuk bisa bergaul dengan harmonis ya. Kalau perlu biasanya Anda tidak bisa belajar mengalah ya. Belajar agak lebih menanggapi dengan santai dan seterusnya. Kemudian yang kedua, carilah orang yang bisa Anda jadikan tempat untuk curhat ya. Kalau bisa sebenarnya kalau suami paling bagus curhat sama istri pada suami. Tapi kadang-kadang ada orang yang memilih sahabat, tidak masalah. Yang penting ada orang yang Anda bisa Anda percaya untuk mendengarkan unek-unek Anda. Oke ya. Yang ketiga, kemudian lakukan hal-hal lain ya, hal-hal yang sangat menarik minat Anda ya, hal-hal yang menyenangkan Anda, yang Anda
mempunyai hobi, passion, atau mungkin keahlian ya, lakukan, cari kegiatan itu. Jadi jangan hanya fokus pada masalah yang Anda hadapi ya. Oke. Dan yang keempat, jangan lupa jaga kesehatan selalu, itu penting ya. Kesehatan fisik maupun psikis ini penting ya. Kemudian juga yang kelima, istirahatnya cukup ya, karena butuh istirahat juga ya, otak kita butuh diistirahatkan. Kemudian juga makanan yang bergizi. Oke, yang keenam, kemudian juga bisa lakukan kegiatan spiritual, ibadah, ya, meditasi, ya, hal-hal lain yang bisa menenangkan pikiran dan hati. Teman sekalian, nah sekarang yang kedua, bagaimana kalau terjadi konflik? Ya, jadi ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh NLP. Jadi yang pertama adalah ketika Anda marah, sebenarnya masalahnya bukan pada orang itu. Nah, ini tolong dipahami. Jadi prinsip ini tolong dipahami bahwa ketika Anda marah, ketika Anda kecewa, itu sebenarnya masalahnya bukan pada orang itu, pada seseorang yang buat Anda marah itu. Tetapi masalahnya ada dalam diri Anda sendiri. Buktinya apa? Buktinya orang lain yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang itu tidak marah. Berarti yang marah itu adalah sumbernya dalam diri Anda, bukan orang itu. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda berkuasa untuk membuat pikiran dan perasaan Anda nyaman dan bahagia tiap hari. Jadi tergantung Anda mau marah atau Anda mau kecewa atau tidak, itu sebenarnya kendalinya ada dalam diri Anda. Jadi jangan biarkan orang lain atau siapapun mengendalikan emosi Anda. Jadi yang mengendalikan adalah Anda sendiri. Nah, ini prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga adalah NLP mengajarkan supaya kita tiap hari belajar untuk mengelola state ya. State itu adalah emosi pada saat tertentu, itu state. Anda menjaga selalu state Anda dalam keadaan yang selalu jernih, kaya sumber, tenang, bijak, dan sebagainya. Nah, teman sekalian, juga ada hal-hal yang perlu Anda ingat baik-baik ketika Anda umpamanya hendak melampiaskan kemarahan. Ya, ini hati-hati. Ini satu catatan penting yang harus selalu diingat sebelum Anda marah, terutama kalau marah itu pada orang lain ya, bukan kepada anak ya, pada orang lain, orang relasi, teman sekerja ya. Ini ada satu pertanyaan yang perlu Anda camkan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kalau orang yang kita marahi itu ya, sehingga dia kemudian sampai tersinggung dan sebagainya, itu suatu saat dia ternyata orang yang membawa peluang untuk kita. Nah, ini satu hal yang perlu Anda pikirkan. Sehingga kalau marah itu Anda selalu ingat baik-baik, ya. Kemudian bisa jadi nanti orang yang saat ini kita marahi, suatu saat nanti tiba-tiba misalnya Anda menjadi seorang marketers, kemudian ternyata orang yang pernah Anda damprat, Anda marahi, atau mungkin Anda sempat keluar kata-kata yang merendahkan dan sebagainya, ternyata dia adalah klien Anda atau pelanggan Anda, tiba-tiba pelanggan yang potensial. Atau bahkan mungkin suatu saat ternyata orang itu di dalam perusahaan dia kedudukannya lebih tinggi dari Anda, dia dipromosikan dan Anda tidak. Nah, ini hal yang perlu dipikirkan. Maka semarah-marahnya Anda, usahakan tetap dalam kendali, jangan sampai marah itu mengeluarkan kata-kata yang bersifat merendahkan orang lain ya, seperti itu, yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, teman sekalian, ini ada satu lagi ya tips dari NLP yang ini bisa mengubah pola Anda ya. Jadi karena orang yang mudah konflik dengan orang itu memang ada pola-pola tertentu dalam mindsetnya
Ya, TAPS ini namanya adalah the new behavior generator. Nah ini begini ya, ini Anda gunakan ya, terutama bagi Anda yang pernah konflik dengan orang, konflik dengan siapa aja lah gitu, sampai Anda betul-betul marah, meledak dan sebagainya, maka Anda terapkan tips sesuai dengan gambar berikut ini. Nah, ini disebut sebagai new behavior generator. Jadi Anda menciptakan sebuah generator penggerak ya, penggerak dari perilaku yang baru. Nah, caranya begini. Ini urut dari atas ya, yang pertama adalah panah yang paling atas, itu situasi konflik ya. Jadi anggaplah itu kejadian konflik di masa lalu ya. Masa lalu itu artinya sebelum hari ini, itu masa lalu, sebelum detik ini namanya masa lalu. Mungkin tadi barusan Anda konflik di kantor, itu sudah masa lalu ya. Jadi yang pertama adalah Anda gambarkan lagi, rasakan lagi situasi konfliknya ya. Anda rasakan lagi ya. Mungkin Anda meledak marah, dia juga marah, juga terjadi sampai adu mulut dan seterusnya ya, seperti itu. Ya, Anda gambarkan lagi. Kemudian sekarang Anda kalau sudah bisa merasakan emosinya, ya suasana yang Anda rasakan, kemudian Anda sekarang masuk ke step kedua. Step kedua ini Anda menggunakan role models. Model itu begini, seandainya gitu ya, Anda cari seorang model yang menurut Anda orangnya bijak, sabar, penuh kendali, tenang dan sebagainya. Saya anggaplah si A misalnya, ya. Anda namanya si A. Nah, seandainya konflik tadi itu yang terjadi bukan antara Anda dengan teman Anda itu, tetapi adalah si A tadi itu, yang orangnya bijak, tenang, penyabar itu. Ketika menghadapi mereka, apakah juga akan marah seperti Anda? Nah, ini namanya new behavior yang pertama, ya, langkah pertama. Sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu sekarang Anda bertindak sebagai sutradara. Jadi pelakunya kedua-duanya bukan Anda. Ya, pelakunya kedua-duanya, baik tadi pelaku yang tadi diri Anda sendiri yang konflik maupun tadi yang dilakukan oleh role model, itu adalah semua orang lain dan sekarang Anda yang mengatur-atur peran itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kedua-duanya sekarang ditampilkan secara bergantian. Ya, tapi pelakunya adalah orang lain. Sedangkan Anda sekarang berfungsi sebagai sutradara. Ya, jadi silahkan peran pertama tadi yang Anda sendiri tadi, ya, Anda majukan, kemudian terjadi konflik, ya, jadi putar semacam sinetron begitu, ya. Jadi sinetronnya pelakunya tadi adalah Anda sendiri yang tadi. Jadi terjadi konflik. Kemudian tarik peran itu, sekarang digantikan orang yang kedua, yaitu role model tadi. Ya, dia suruh maju, ya, maju ke timelinenya. Kemudian Anda lihat apakah ketika role model itu Anda majukan, apakah dia konflik? Tentu saja tidak, ya, karena dia orangnya bijak, tenang, penuh kendali dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda sudah merasakan peran Anda sebagai sutradara yang memainkan dua peran tadi, ya, mengatur dua peran tadi, sekarang Anda masuk tahap yang terakhir, yaitu associated. Jadi sekarang secara full, sekarang Anda masuk, ya, masuk menjadi pribadi yang new behavior tadi. Jadi Anda sekarang yang menjadi role modelnya, ya, Anda jadi role model. Anda hadapi lagi orang itu tadi yang buat Anda marah, membuat kecewa dan seterusnya tadi. Sekarang tapi Anda sebagai role model. Nah, nanti setelah tahap keempat ini, sekarang Anda rasakan hasilnya seperti apa. Jadi Anda umpamakan seandainya nanti Anda ketemu lagi dengan orang itu, apakah Anda bisa betul-betul berperan sebagai role model tadi. Kalau ternyata belum bisa, boleh Anda ulang 2 kali hingga 3 kali. Memang sekalian, ini
ada sebuah tips harian, ya, tips harian bagi orang-orang yang terbiasa atau terpola seringkali mudah sekali salah paham dengan orang. Ya, ini ada tipsnya. Mulai hari ini mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, memang kita sudah berniat untuk menjadi pribadi yang tidak mudah berbeda pendapat dengan orang, ya. Kalau hanya hal kecil biarlah kita ngalah gitu ya, demi persaudaraan dan seterusnya. Ya, lebih peduli pada orang, mendengarkan keluhan orang, menolong orang dan sebagainya. Ini adalah tips. Atau juga coba miliki rasa humor, ya, atau kalau bisa malah jenaka belajar, ya. Belajar, ini ada contoh ini ya, Presiden Amerika, dia ternyata punya gaya jenaka juga ya ketika menghadapi anaknya, anak kecil ya. Oke, teman sekalian, nanti masih ada lagi satu lagi sebuah tips yang mungkin bisa juga mengubah pola bagi orang-orang yang mudah konflik dengan orang. Tapi kita lanjutkan dulu ya, Baik, teman sekalian. Nah, sekarang kalau Anda sebagai seorang bos atau seorang manajer ataupun bahkan Anda top manager, Anda bisa manfaatkan konflik, ya, konflik antar kalau Anda misalnya top manager atau Anda dirut misalnya direktur utama atau direktur, maka Anda bisa manfaatkan seandainya ada konflik antara manajer misalnya. Itu bisa Anda manfaatkan, ya. Jadi sebenarnya konflik itu adalah sebuah proses disosiatif, ya, disosiatif dalam interaksi sosial, ya, tadi interaksi antar karyawan, antar manajer di perusahaan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih dalam satu komunitas itu masing-masing ingin pertahankan tujuan masing-masing. Nah, ini kalau Anda seorang pimpinan perusahaan, pimpinan kantor, instansi dan sebagainya yang cerdas, maka Anda bisa manfaatkan konflik ini untuk 5 cara. Jadi tergantung dari kajian Anda, dari dampak konflik itu, ya. Kalau dampak konflik itu mungkin bisa menimbulkan konflik yang lebih besar atau bahkan memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, maka Anda ambil langkah yang pertama adalah avoiding. Jadi penghindaran. Jadi Anda menghindari terjadinya konflik. Sekarang bagaimana kalau konflik itu sebenarnya satu pihak ada nilai positifnya, dalam arti bahwa bisa membawa salah satu pihak bisa membawa kemajuan perusahaan yang kemungkinan itu tidak disukai oleh bagian yang lain, seperti itu. Maka kalau terjadi seperti itu, Anda sebagai seorang pimpinan perusahaan, Anda lakukan namanya accommodating. Jadi Anda giring bagaimana supaya pihak yang tadi menguntungkan perusahaan itulah yang Anda dukung. Bagaimana caranya, ya? Jadi Anda semacam dalam tanda kutip bermain politik seperti itu. Jika dua-duanya sama-sama bagus, ya, sama-sama positif, maka yang Anda lakukan adalah compromising, ya. Compromising itu adalah ya satu pihak dia diminta mengurangi, ya, dia plus minus gitu ya. Jadi plusnya dikurangi, minusnya ditambahin, ya. Yang satu plusnya dikurangin dan minusnya ditambahin, yang lain juga begitu. Itu namanya compromising. Atau Anda bisa gunakan cara keempat. Ini cara keempat ini cara manajemen Amerika. Maka kedua belah pihak yang konflik itu masing-masing suruh ngajukan proposal saja. Nah, nanti proposal itu dipresentasikan di BOD, maka yang lolos dari
istilahnya uji kompetensi itu ya, itulah yang akan diambil. Ya. Atau yang kelima, Anda gunakan collaborating. Nah, collaborating ada beda sedikit dengan compromising. Kalau collaborating ini memang benar-benar tidak plus minus, jadi memang pembagian tugas. Ya. Jadi misalnya satu pihak diberikan bagian tertentu dan pihak yang lain bagian yang lainnya lagi, ya seperti itu. Jadi ada 5 langkah untuk menghindari atau mengatasi konflik di perusahaan. Teman-teman sekalian, terakhir akan kita sajikan cara mengantisipasi konflik di perusahaan maupun instansi dengan memanfaatkan quality control circle. Tapi sebelumnya, Anda akan saya beri sebuah tips yang luar biasa, yaitu tips bagaimana Anda mengelola konflik Anda dengan orang lain. Jadi Anda bisa mengatasi konflik itu dengan kekuatan mental Anda sendiri, ya. Anda bisa main mastery, Anda bisa mengatasi konflik meskipun orang yang Anda berkonflik dengan Anda tidak ada di situ, tapi Anda nanti bisa menyelesaikannya. Jadi ketika ketemu, maka konflik itu selesailah ya, dengan sendirinya. Jadi tips ini namanya perceptual position. Ya, seperti dalam gambar ini, ya, itu ada 3 posisi, tapi sebenarnya nanti bisa 4 posisi dan seterusnya, ya. Jadi ini contohnya 3 posisi dulu. Jadi begini, itu posisi yang di atas, ya, itu sebenarnya itu tidak berdiri, ya. Jadi nanti duduk, ya, duduk di kursi. Jadi nanti Anda sediakan kursi 4 buah, ya, 4 buah. Jadi kursi 4 buah itu yang 3 buah berjejer, kemudian yang 1 berhadapan di depan Anda, ya. Jadi yang 3 berjejer, 1 di depan. Jadi nanti begini, Anda menduduki kursi yang pertama, ya, di posisi yang di atas itu, Anda sebagai orang yang sedang berkonflik dengan seseorang, begitu ya. Jadi Anda duduk di posisi pertama. Nah, pada saat Anda duduk di posisi pertama itu, Anda putar lagi rekamannya ketika terjadi konflik itu, sehingga jadi puncak emosi, puncak kemarahan, kejengkelan, dan seterusnya, ya. Jadi Anda putar lagi rekamannya, konflik dengan siapa, ya. Anda ceritakan kembali di situ, di dalam memori Anda. Nah, kemudian setelah Anda puas, ya, jadi Anda bisa memutar lagi rekamannya, bisa merasakan lagi rasanya konflik itu. Kemudian sekarang Anda duduk di posisi yang kedua, ya, yang di bawah sebelah kiri, ya, posisi yang kedua. Nah, posisi yang kedua itu Anda bukan lagi sebagai Anda, tetapi di situ Anda berperan sebagai orang yang berkonflik dengan Anda tadi. Ya, jadi lawan konflik Anda. Jadi sekarang Anda menjadi lawan konflik Anda di posisi kursi di depan Anda. Ya, nah pada saat Anda duduk di situ, maka Anda putar juga rekaman konflik itu, tetapi tentu saja versi dari lawan konflik Anda, bukan konflik, bukan apa yang ada di pikiran dan perasaan Anda. Ya direka-reka saja kira-kira seperti apa. Ya, pendapatnya orang itu terhadap Anda. Kan seperti itu. Tentu saja dia juga mempunyai harapan-harapan yang dia kecewa gitu ya, atau marah dan sebagainya. Jadi Anda sekarang berposisi sebagai lawan konflik Anda. Oke, ya. Nah, di situ kemudian juga sampaikan tentu saja sebagai lawan konflik Anda hal-hal yang ingin Anda melakukannya untuk dia gitu ya. Untuk lawan konflik Anda tadi. Anda sampaikan, dia mintanya begini, dan seterusnya. Oke, kalau Anda sudah bisa di posisi yang kedua, ya, maka sekarang Anda bisa bergeser ke posisi yang ketiga. Nah,
posisi yang ketiga adalah orang yang netral. Jadi bukan Anda dan bukan lawan konflik Anda. Ya. Tapi dia juga memahami apa yang terjadi, kan seperti itu. Nah, tentu saja, nah sekarang dalam posisi Anda duduk di posisi yang ketiga ini, tentu Anda juga bersikap netral, tidak memihak pada Anda dan tidak memihak pada lawan konflik Anda. Nah, pada posisi itu, maka Anda berikan pertimbangan-pertimbangan gitu ya, saran-saran, advice dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi rasakan secara intens ya. Jadi kalau Anda berikan saran juga langsung berikan saja saran ya. Misalnya saran kepada Anda seperti apa, saran kepada lawan konflik Anda seperti apa. Oke? Kalau sudah Anda bisa merasakan betul ya, tentu saja di posisi netral tidak ada emosi ya, karena dia bisa berpikir jernih ya. Karena tidak memihak di sana sini. Tetapi kalau Anda merasa belum puas, artinya belum lega sekali ya, emosi Anda boleh ngambil posisi yang keempat. Nah, maka tadi kursinya kan tadi yang 3 berjejer kan. Nah, ini baru 2, sekarang Anda berpindahlah kursi yang ketiga. Di kursi yang ketiga ini Anda berperan bukan netral, ya kalau tadi netral. Anda sekarang berperan sebagai seorang yang bijak. Ya. Seorang bijak. Jadi pertimbangannya sudah pertimbangan penuh dengan nilai ya, values, penuh dengan kebijaksanaan gitu ya. Nah, boleh Anda pilih sendiri tokoh itu ya. Anda menjadi tokoh siapapun, boleh ustadz, boleh seorang Peter atau boleh siapa saja lah yang Anda anggap bahwa orang itu orang yang sangat bijak. Nah, dalam posisi yang sangat bijak itu, maka Anda juga sama berikan pertimbangan kepada tadi Anda sendiri tadi yang sedang konflik dan lawan konflik Anda. Nah, kalau Anda sudah bisa merasakan posisi yang keempat, maka kembalilah Anda di kursi yang pertama kali tadi Anda duduk, yaitu Anda menjadi diri Anda sendiri. Ya, sekarang rasakan lagi apakah ada perubahan ketika Anda sudah artinya berpetualangan gitu ya. Tadi dalam berbagai state tadi, sekarang rasakanlah apakah ada perubahan. Bagaimana sekarang perasaan Anda pada lawan konflik Anda tadi, ya. Kalau sudah ada perubahan dan itu cenderung untuk meredakan emosi dan sebagainya dan cenderung untuk membuat Anda berpikir lebih jernih, maka Anda berhasil. Tetapi kalau belum bisa misalnya masih ganjel, maka boleh Anda ulang ya untuk 2 kali atau 3 kali lagi. Oke teman sekalian, nanti kalau masih belum jelas boleh Anda tanyakan di komen YouTube ini, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke teman sekalian, sekarang kita lanjutkan bagaimana memanfaatkan quality control circle atau QCC dalam membangun tim dan mengantisipasi kemungkinan adanya konflik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa iklim atmosfer di perusahaan di Jepang ini sangat bagus karena mereka mempunyai sebuah culture ya, bahwa bekerja itu di perusahaan itu dia menganggap dirinya adalah berada di rumah satu keluarga besar gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi orang Jepang ini kalau misalnya ada yang diberhentikan karena mungkin usia, diberhentikan karena apalah begitu, maka dia ketika pulang ketemu dengan istrinya, dia tidak mengatakan saya sedih karena saya mulai besok tidak punya penghasilan, bukan seperti itu. Maka mereka mengatakan saya sedih karena saya tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Itu yang membuat mereka sedih ya. Nah, ini iklim ini bisa kita terapkan di perusahaan kita, di kantor kita. Kalau itu bisa diterapkan, insya Allah itu sangat mengurangi ya, iklim itu akan membuat sebuah atmosfer yang sangat nyaman gitu ya antar karyawan ya. Sebab 80% banyak orang itu konflik itu disebabkan oleh emosi ya, oleh emosi. Oke teman sekalian, nah sekarang bagaimana sebenarnya cara kerjanya ya, cara kerjanya bagaimana? How the QCC works ya. Jadi seperti ini. Jadi quality control circle adalah suatu kegiatan di mana sekelompok karyawan yang bekerja sama ya dan melakukan pertemuan secara berkala dalam upaya pengendalian
Jadi ini sifatnya adalah sifatnya sukarela. Jadi tidak pakai peraturan perusahaan, tidak pakai. Jadi sukarela. Jadi siapa yang masuk boleh, siapa yang keluar juga boleh, itu bebas dalam sistem quality control circle itu. Nah, jadi di dalam sistem ini di setiap bagian, ya, bahkan divisi-divisi itu mesti ada yang mewakili, ya, ada yang mewakili masuk ke dalam QCC itu. Nah, nanti pimpinan perusahaan, ya, para direksi itu mereka yang akan turun ke bawah. Jadi ini sebuah kebiasaan di Jepang itu, di sana para BOD, para eksekutif, ya, para CEO itu mereka menunggu laporan dari bawahan, tapi mereka yang turun ke bawah, terjun ke bawah. Ini satu catatan yang cukup luar biasa untuk kita terapkan. Mereka turun ke bawah, ke bagian-bagian. Dan ini para pimpinan ini menganggap bahwa para kepala bagian, kepala divisi itu adalah pakar di bidang mereka masing-masing. Jadi dia turun ke bawah itu tidak untuk memberikan instruksi, bukan untuk menggurui, tapi justru malah banyak bertanya. Ya, misalnya dia masuk ke bagian teknik, ya dia banyak minta saran atas perbaikan perusahaan itu dari sisi teknik. Sampai di security juga sama, ya. Nanti sampai di marketing, ya, di finance dan seterusnya. Nah, ini prinsipnya begitu. Nah, maka di dalam quality circle ini nanti masing-masing bagian tadi kan sudah ada yang mewakili. Ya, ada yang mewakili, boleh itu langsung para manajernya, seperti boleh juga bukan, kan seperti itu. Ya, boleh saja. Karena ini sifatnya ini adalah sukarela. Nah, dengan cara seperti itu maka hampir setiap hari ini di perusahaan Jepang itu mereka bisa saling memberikan masukan, mengidentifikasi masalah, ya. Kemudian melakukan evaluating, ya, melakukan evaluasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Maka sesuai dengan prinsip Kaizen, maka bahwa mereka setiap hari tiada hari tanpa perubahan, ya, tanpa perbaikan, ya, tanpa pertumbuhan. Tiap hari seperti itu. Walaupun perubahan itu kecil tapi tiap hari terus dilakukan. Nah, seperti itu. Sehingga dengan demikian tidak akan ada konflik gitu, ya. Jadi kalau kita seandainya terjadi konflik pun sangat mudah diatasi karena sudah ketahuan sebelumnya. Jadi pada saat di bawah ketika para pimpinan ini turun ke bawah kemudian banyak mendengar dari bawahannya, itu saja kalau ada masalah langsung bisa termonitor di situ. Nah, ini ya teman-teman sekalian, jadi ini satu hal yang bisa kita contoh, dan kalau kita bisa terapkan ini di perusahaan kita, di kantor kita, maka insya Allah di perusahaan kita atau di kantor kita tidak akan mudah terjadi konflik antar karyawan maupun antar staf. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi di dalam platform TOT NLP yang selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.